Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah jurnal internasional yang berjudul The Effect of Corporate Governance on Islamic Banking Performance, a Maqasid Syariah Index Approach on Indonesian Islamic Banks. Atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja bank syariah melalui pendekatan indeks maqasid syariah pada Bank Umum Syariah Indonesia. Jurnal internasional ini ditulis oleh Audia Syafaatur Rahmah dan Rozali Harun dan diterbitkan oleh IIUM atau Institute of Islamic Banking and Finance International Islamic University Malaysia di Malaysia. Dan jurnal internasional ini diterbitkan pada tahun 2019 dan memiliki nomor ISSN atau International Serial Number yang ada dua. Yang pertama online yaitu bernomor 2289-2117 dan print atau cetak bernomor 2289-2109. Dan selanjutnya reviewer saya sendiri Ahmad Zainal Arifin. Oke, langsung saja kita review jurnal kali ini. Yang pertama yaitu latar belakang. Kenapa penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini? Yang memiliki latar belakang praktik perbankan syariah ini lebih selaras dengan tujuan memaksimalkan keuntungan daripada memperoleh keuntungan etis. Keuntungan etis yang diperoleh dari pendapat bebas bunga atau bebas riba dan memberikan dampak yang bermanfaat bagi pertumbuhan masyarakat dan perekonomian. Tata kelola perusahaan yang baik diperlukan dalam praktik-praktek untuk menjamin keberlanjutan Bank Umum Syariah dalam rangka mencapai maqasid al-syariah dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya menggunakan pengukuran kinerja maqasid syariah untuk mengukur tugas dan tanggung jawab yang diharapkan akan dilakukan oleh bank syariah. Pengukuran ini tidak hanya mencakup dimensi penyatuan seperti pengukuran keuangan, tetapi juga banyak dimensi lain untuk mencerminkan tujuan utama bank syariah. Untuk penerapan tata kelola perusahaan yang baik sangat penting karena mencakup kepentingan pemangku kepentingan dan memfasilitasi pemantauan yang efektif yang berbasis syariah. Untuk mendorong bank syariah memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien guna mencapai tujuan yaitu maqasid al-syariah. Selain itu, tata kelola perusahaan harus memperhatikan hak-hak semua pemangku kepentingan, mengutamakan keadilan dan kewajaran, serta menjaga hak-hak seluruh pemangku kepentingan adalah hal-hal yang harus dipenuhi Bank Umum Syariah untuk mencapai tujuan maqasid al-syariah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelum-sebelumnya karena penelitian ini mengacu pada berbagai cara. Pertama, penelitian ini mengkaji kinerja bank syariah berdasarkan model evaluasi kinerja maqasid al-syariah, dikontras dengan studi sebelumnya mengukur bank syariah menurut ukuran akuntansi seperti Tobinski, ROA, ROE, dan ROI. Pengukuran ini mampu menangkap aspek yang lebih luas dari kinerja bank syariah tersebut seperti distribusi perpendapatan, aspek sosial dibandingkan dengan ukuran akuntansi yang menekankan pada aspek profitabilitasnya atau keuntungannya. Dan selanjutnya yaitu yang kedua, penelitian ini mengkaji dampak aspek corporate governance yaitu Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Struktur Kinerja yang diukur dengan model evaluasi kinerja berbasis maqasid atau MPIM. Dan yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bukti secara empiris atau secara nyata apakah corporate governance atau tata kelola perusahaan menggunakan
pendekatan indeks makosid syariah ini berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Dalam hal ini tujuan penelitian ini ditujukan dan dilakukan penelitian di Indonesia dalam beberapa bank syariah di Indonesia pada periode 2012 hingga 2016 menggunakan laporan keuangan masing-masing bank tersebut. Dan next selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif menggunakan simple additive weighting atau SAW digunakan untuk mendapatkan kinerja bank syariah menurut maqasid al-syariah melalui model The Maqasid Evaluasi Kinerja Model atau MPM. MPM ini diadopsi dari Al-Ghazali. Al-Ghazali membagi maslahah menjadi 3 aspek, yaitu kebutuhan atau daruriyat, pelengkap atau hajiyat, dan hiasan tasiziyat. Dia selanjutnya membagi kebutuhan menjadi 5 aspek-aspek seperti pemilihan agama atau ad-din, hifdul ad-din, kehidupan atau hifdul nafas, akal, hifdul akal, keturunan, hifdul an-nasl, dan kekayaan, hifdul mal. Dan selanjutnya adalah sampel dalam pengambilan data. Pengambilan sampel dan data ini menggunakan studi mengkaji 11 bank syariah di Indonesia dan data diperoleh dari laporan keuangan tahunan bank masing-masing. Dan menurut OJK pada tahun 2017 terdapat 13 umum syariah di Indonesia per Juni. Masa studi adalah 5 tahun dari 2012 sampai 2016. Bank yang didirikan setelah tahun 2012 adalah Bank Aceh Syariah dan Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah atau BTPNS. Dikeluarkan untuk mendapatkan data panel yang seimbang. Dan selanjutnya adalah pembahasan dan hasil. Dalam penelitian ini pengaruh corporate governance atau tata kelola perusahaan terhadap kinerja bank syariah di Indonesia antara periode 2012 hingga 2016 adalah masih dikaji atau dalam tahap pengujian. Studi ini menemukan bahwa indeks maqasid untuk Bank Syariah Indonesia berada dalam kisaran antara 11% dan 28%. Dengan hanya beberapa bank syariah di Indonesia yang mencapai di atas 20%. Studi ini mendekatkan literatur yang ada yang berfokus pada corporate governance dengan memeriksa pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah dan struktur Dewan terhadap kinerja bank syariah yang diukur dengan maqasid indeks kinerja atau MPM. Pengukuran menggunakan model MPM ini untuk menghitung skor kinerja dan metode kuantitatif yang disebut the simple additive weighting atau SAW untuk memperoleh prestasi atau tingkat maqasid syariah bank syariah di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam penelitian ini pengaruh corporate governance terhadap kinerja bank syariah antara periode 2012 hingga 2016 adalah diperiksa atau dikaji. Dan studi ini meningkatkan literatur yang ada yang berfokus pada corporate governance dengan memeriksa pengaruhnya karakteristik Dewan Pengawas Syariah dan Dewan struktur terhadap kinerja bank syariah yang diukur menggunakan MPM atau maqasid evaluasi model evaluasi kinerja maqasid. Dan dalam penelitian ini ditemukan pada semua bank di Indonesia antara tahun 11 bank di Indonesia, bank syariah di Indonesia antara
tahun 2012 dan hingga tahun 2016 berkisar di atas 11% hingga 28%. Dengan hanya satu bank, yaitu Bank BMI, mencapai prestasi yang konsisten. Namun, bank syariah lain menunjukkan nilai yang berfluktuasi dari indeks kinerja Maqasid setiap tahun. Indeks Maqasid itu semua bank syariah di Indonesia relatif rendah. Kajian ini merekomendasikan dan menyarankan untuk peningkatan pencapaian Maqasid Al-Syariah di Bank Syariah Indonesia. Dan yang paling terakhir yaitu konseptual dalam kondisi perbankan syariah saat ini. Maqasid syariah ini dalam kondisi saat ini masih sangat relevan untuk diterapkan di perbankan syariah di Indonesia karena sejak awal berdirinya bank syariah itu ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, istilah Maqasid syariah ini kan menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di bank syariah. Oleh karena itu, semua pihak yang bekerja dalam bidang perbankan syariah harus bisa memahami betul apa dan bagaimana praktik dari prinsip Maqasid syariah. Seperti yang dipaparkan di atas, bahwa Maqasid syariah ini atau tujuan syariah ini dapat dicapai dengan terpenuhnya 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu adin atau pemeliharaan agama, hifdzu nafas, pemeliharaan kehidupan, hifdz akal atau akal, hifdz keturunan al-asal, dan hifdzul mal dalam pemeliharaan kekayaan. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai sebuah atau mereview jurnal internasional yang berjudul The Effect of Corporate Governance on Islamic Banking Performance, Maqasid Syariah Index Approach on Indonesian Islamic Banks, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja bank syariah melalui pendekatan indeks Maqasid syariah pada bank umum syariah di Indonesia. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.